Gimana Ada kemarin? tapi Gimana minggu? dilihat atau bahkan bisa jadi biar lebih susah dilihat. Nah, itu ada dua macam hashing gitu ya. Ada dua macam hashing. Hashing itu ada yang bikin datanya jadi terstruktur dan enak dilihat. Ada juga yang bikin datanya jadi kabur dan susah dibaca atau dilihat atau dipahami. Nah, aplikasi paling sederhana tentang hashing apa? Mungkin kalian pernah dengar namanya hash function SHA-256, mungkin, aku juga nggak tahu. Terus ada fungsi apa lagi ya? SHA-256, ada apa lagi ya? Ya fungsi hash gitu. Itu buat nge-hash function, nge-hash password lebih tepatnya. Kalau misalnya kalian nanti udah mulai belajar pemweb, itu bakal belajar yang namanya hash password. Nah, hash password fungsinya buat apa sih? Ya, biar password kalian disimpan di database atau disimpan di suatu memori gitu ya. Kalau memori atau database itu keserang gitu ya, ya si penyerangnya nggak bisa langsung tahu gitu ya, password kalian tuh apa. Kalau kalian nyimpen password misalnya, username admin, password admin, disimpan ke database ya admin gitu ya. Itu kan gampang banget ya. Kalau attackernya istilahnya, attackernya dapat database atau dapat memori tempat kalian nyimpan, ya dia lihat username admin, password admin, ya tinggal dia masukin aja admin, login, selesai. Gitu. Nah, kalau hash itu beda lagi. Kalau hash, kalau misalnya admin kalian hash, itu jadinya string-string yang agak random gitu ya. Dan itu nggak bisa di-convert lagi jadi tulisan admin. Ya bisa, ada caranya juga, cuma lebih sulit untuk di-convert balik jadi admin. Itu pun passwordnya harus sering dipakai dulu, baru bisa convert. Kalau enggak, ya nggak bisa. Nah, inilah yang nanti membedakan juga, nanti kalian akan belajar namanya hashing dan encrypt. Itu beda. Kalau encrypt, itu bisa di-decrypt. Jadi, misalnya kalian mengubah suatu tulisan gitu ya, AHA, misalnya apa ya, algoritma dan struktur data, kalian ubah pakai encrypt gitu ya. Kalian bisa dapat teks yang nggak jelas juga. Nah, teks yang nggak jelas tadi, kalau dibalikin, itu bisa pakai decrypt. Itu kalau encrypt-decrypt. Kalau hash, itu nggak ada yang namanya di-hash atau rehash ada. Sorry. Nggak ada yang namanya di-hash atau nggak ada yang namanya convert hash to plain lagi, itu nggak ada. Adanya adalah kalian harus ya ada caranya. Cuma kita mungkin akan bahas kalau ada waktu lebih gitu ya. Nah, oke, untuk modul gue bakal serahin ke Ko Steven untuk dijelasin terlebih dahulu kayak biasa. Nanti gue tambahin di belakang kalau ada tambahan. Silakan Ko Steven. Oke, kalau gitu kita langsung ke modul ya. Modul kalian itu sebenarnya sama sama modul, kurang lebih sama sama modul kita tahun lalu kalau aku perhatiin. Tapi karena aku pribadi lihat kalau dari wordingnya sendiri enakan dari modul yang aku dulu pakai tanah sama Korean, jadi aku jelasinnya pakai dari situ aja ya. Untuk penjelasannya aja tapi. Oke, aku share screen dan apakah layar aku udah kelihatan? Udah. Oke, jadi kalau gitu kita langsung mulai aja. Nah, hashing ini sendiri jadi pengembangan dari direct access table, di mana kita bisa mengakses suatu data secara langsung dengan tanda kutip dengan menggunakan aturan tertentu. Nah, menggunakan hash function ini kita bisa mengonversi key data menjadi angka dan nomor yang lebih kecil. Nah, nomor itu jadi indeks pada tabel yang kita pakai. Nah, pada table yang kita pakai. Nah, table ini dinamakan hash table. Ini simpelnya kayak di sini misalnya. Jadi kita bisa mengubah sebuah kata. Jadi kita itu menentukan indeksnya itu berdasarkan value yang ada di dalam value yang kita gunakan. Misalnya dari banana ini kita ubah gimana caranya, misalnya dengan menggunakan huruf pertama, mungkin misalnya menggunakan huruf pertama kayak ini kan banana itu kan dua gitu kan. Jadi menggunakan huruf B kita bisa dapatkan dia itu indeksnya satu. Lalu menggunakan apple setelah dikonversi dia mendapat angka nol. Nah, biasanya hash function ini sifatnya modulo karena ya modulo itu umumnya cukup unik sih kalau nanti dibuat dari hasilnya. Tapi bisa juga dengan menggunakan yang lain.
Tapi kalau mau paling gampang ya pakai modulo aja karena dari value kita dapatnya. Nah, hashing sendiri itu juga tapi ada masalahnya di mana masalah ini disebut collision atau tabrakan. Tabrakan ini terjadi kalau misalnya ada dua yang dimana kita menggunakan key value itu hitungannya sama. Misalnya ini kan kita punya Apple di sini. Terus nanti kita misalnya, oh jangan deh, mungkin kita punya apa ya? Di sini ada kantor. Oke, dia di sini punya peer, tapi di pair. Terus di bawahnya kita punya pitch misalnya. Nah ini kan oke. Nah kayak di sini kan berarti ada tabrakan di antara pair sama pitch, di mana posisi itu P sama-sama P dan itu berarti posisi harusnya 15. Nah, masalah yang terjadi pada hashing itu umumnya kayak gitu sih. Karena kita menggunakan value-nya, di mana kalau value-nya kita gunakan, value itu bisa aja ada yang mirip atau sama. Maka dari itu kita mesti mengatasi dari masalah ini. Cuma kalau dari segi dibanding sama kemarin-kemarin yang kita punya tipe data itu, hashing itu sebenarnya secara teknis lebih enak karena di sini itu kita bisa akses langsung dengan menggunakan isi datanya. Misalnya kalau kemarin kita searching itu kita mesti pakai apa ya contohnya? Kita masih pakai indeks gitu misalnya kita mesti cari satu-satu atau gimana. Sedangkan kita kalau pakai hash table kita dari key yang kita mau cari, bisa kita mau cari pitch gitu kan, kita langsung bisa ambil P-nya dari pitch yang kita ketik gitu nanti, dan nanti kita bisa dapat indeks kira-kiranya di mana. Kalau kita nggak ada terjadi collision harusnya bisa dapat langsung, tapi kalau kita dapat collision, nah itu yang mesti kita handle. Nah, handling collision ini bisa dilakukan dengan beberapa cara. Jadi ini ada 4 di sini. Pertama linear probing, di mana kita tambahin 1 sampai di mana kita dapat indeks yang kosong. Lalu yang kedua itu dari hashing, misalnya umumnya terjadi kalau kita bisa datanya penuh, table-nya penuh gitu. Kita hashing ulang ke table baru dengan indeks modulo yang baru. Jadi pembentukan hash-nya juga akan berbeda sedikit dibanding sama yang di awalnya. Tapi kalau dengan kita menggunakan rehashing, kita bisa mendapatkan tabel yang lebih besar dan bisa menyimpan data lebih banyak. Quadratic probing ini mirip sama linear probing, cuma bukan tambah satu, tapi dia itu ada rumusnya. Sedangkan separate chaining, itu kita dengan satu index array, kita bisa gunakan linked list di dalamnya, jadi supaya dia itu ada tambahan data. Misalnya kayak gini, ini pitch tambah di sini. Nanti kurang jelas tadi. Jadi kita punya indeks pertama dalam indeks 15 itu ada pair, hasil itu kita lanjutkan dengan di sini ada tambah pitch kalau kita pencet, kalau kita berikan next ya. Sama di sini yang gelap. Nah, mantap. Sederhananya gitu kalau pakai konsepnya. Nah, ini kita punya tutorial beberapa yang menerapkan konsep collision handling tersebut. Kalau gitu kita coba lihat pakai modul yang sekarang kita pakai. Aku lihat dulu. Nah, mungkin di sini udah ada. Nah, ini linear probing. Dia menghindari collision, dia pakai slot yang masih ada slot berikutnya gitu. Setelah data diproses pada hash function. Oke, ini tutorial di bawah. Ya, sama sih harusnya kurang lebih. Beda dikit. Di sini misalnya kalau nanti kita isi 2, nanti dia bakal tempatkan di indeks kosong berikutnya setelah 2 gitu misalnya. Sederhananya gitu aja. Nah, ini kodenya seperti ini. Hmm, kalau itu di sini tuh ya ini temp kan hasil tadi. Itu ya di sini kan ada data. Di sini kalau datanya kosong dia bakal langsung input posisinya di situ. Tapi kalau dia misalnya ada nggak kosong dia bakal nambah apa sih indeksnya sampai dia ada punya dia ketemu indeks yang kosong value-nya. Nah, di situ dia bakal masukin. Sederhananya gitu aja. Kalau dari kode di sini, jadi di sini tuh ya kurang lebih dia bakal
minta input, habis itu dia bakal masuki ke dalam hash table tersebut. Nah, untuk handlingnya dia pakai linear probing. Linear probing secara umum paling sederhana karena ya udah kita tinggal iterasi satu-satu aja sampai kita ketemu ada yang kosong. Kasusnya kalau sampai nggak ada, ya udah berarti emang udah emang udah penuh. Kalau enggak ya berarti emang kurang hoki. Jadi kalau kasusnya kurang hoki biasanya, apa namanya? Kalau kasusnya misalnya agak kurang hoki dikit, ya udah berarti kita bakal agak panjang nyari ke depannya. Gitu. Terus yang berikutnya, kedua ini kita pakai rehashing. Jadi kita menggunakan hash table baru yang memiliki ukuran lebih besar. Biasanya kalau rehashing ini terjadi, bisa kita gunakan kalau, apa namanya, bisa kita gabungkan dengan metode lain juga. Misalnya kayak tadi kita mau gabungkan sama yang linear probing bisa. Jadi linear probing ini kita gunakan untuk cari posisi yang tepat. Tapi nanti kalau bisa table udah penuh, kita langsung ubah ukurannya. Jadi misalnya kayak didobelin ukurannya gitu. Nanti kita bisa hashing ulang semua indeks semua data yang kita pakai sebelumnya ke dalam hash table yang baru. Hmm, apa tuh yang di sini? Ini nilai probing. Ya, aku pindah di sini kali ya. Ya, lambat ternyata. Oke, ini program tutorial yang yang dibikin di tahun lalu. Kalau kalian lihat di kodenya itu kurang lebih persis sama yang di tahun lalu. Jadi kita punya hashtag di sini, ya di mana dia itu indeksnya diisi -1. Oh, by the way, ini udah ke comment prompt kan ya? Udah. Tadi Oke. belum. Nah, misalnya di sini kita punya hash table dengan ukuran 10. Nah, situ kita isi deh. Misalnya isi satu, oke, isi satu lagi. Ya, pokoknya satu-satu aja lah. Gak mau mikir aku. Nah, dia udah 70% tadi, dia bikin hash table baru. Sehingga hash table itu berukuran 2 kali lipat dari sebelumnya. Misalnya gitu. Jadi pembuatan hashingnya itu, pembuatan hash table-nya itu bisa dimodifikasi bergantung sama apakah apakah dia kira-kira udah mau punah atau belum gitu. Dia masih bisa diisi atau enggak. Kan beberapa bisa aja kayak beberapa ini kalau dari yang tadi itu kan bisa 70% dia isi baru, bikin baru. Jadi kalau misalnya kalian mau yang udah 90% gitu, baru isi baru itu juga bisa. Jadi kalau lebih konsepnya begitu. Jadi dia membuat hash table yang lebih besar supaya bisa menampung data yang tadi. Gitu. Aku balikin ke PDF modul. Ya, oke, kita kembali ke modul. Kurang lebih ini penggunaannya harusnya juga nggak beda jauh yang mau di rehashing di sini. Jadi dia pokoknya penambahan ya function tetap dia itu pakai modulo di sini. Karena kita bisa menggunakan modulo, baik lagi kita bisa pakai modulo itu untuk data ataupun angka. Untuk ataupun angka ataupun huruf. Karena kan nggak ada kode ASCII dan sebagainya. Jadi kalian nggak usah takut kalau misalnya wah kalau datanya pakai huruf gimana nih? Ya udah, nggak apa-apa moduloin aja. Tetap masih berlaku kok. Walaupun mungkin ya kalau kalian benar-benar datanya nggak mungkin sih. Kalau indeksnya agak aneh gitu kan pikirnya. Indeks kan nggak ditampilin. Jadi nggak usah khawatir kalau masalah dari kurva atau angkanya, tipe datanya. Itu masih bisa di hashing. Ya, ini pembuatannya. Ya, ini pembentukan hash table. Ukuran pertamanya dia di sini tuh 10 gitu. Nanti dia bisa bikin baru setelah, ya ini sama nih berarti sama yang itu. Jadi begitu 70%, begitu dia udah 70% terisi, ya udah dia bikin tes hash table baru.
Nah, habis itu nanti bakal diisi di hash table yang lamanya kayak yang baru. Itu. Ini agak panjang tapi kurang lebih kegunaannya kayak gitu aja sih. Paling kayak lebih ke aksi yang dilakukan gitu. Oh, ini hash table yang kedua ini menggunakan malloc. Yang pertama tadi pakai apa nih? Pakai array langsung ya? Ah, iya. Yang kedua ini pakai malloc. Kalau yang pertama tadi kan pakai apa namanya? Pakai array langsung, langsung diinisialisasi variabel tetap pada program. Jadi kalau di sini pakai malloc, jadi jangan lupa harus di free dulu. Ya ini di atas nih. Kalau udah selesai program yang dipakai juga di free. Nah, di sini ada pertanyaan apparently. Nah, tadi aku juga udah jelasin, jadi ada beberapa pertanyaan, kalian jawab dan simpan dengan tipe format data ini. Yang pertama, kenapa jadwal rehashing? Udah aku kasih tahu tadi. Di sini juga udah aku kasih tahu kapan rehashing dilakukan. Wah, aku udah bocor di awal ternyata. Terus, langkah-langkah rehashing itu dari kode yang tadi kalian sebutkan dengan singkat, padat, jelas. Oke. Nah, ya, jadi kalian jelaskan rehashing itu dia ngapain dulu gitu. Tapi kayak aku ada singgung-singgung dikit, cuma kalian coba jelasin apa namanya ya, langkahnya gitu sampai dia terbentuk hash table yang baru. Nah ini shift of Eratosthenes ini apa ya, aku juga agak lupa kemarin. Nggak apa-apa. Itu nanti Itu di aku Google ada bagian juga sih kalau bagian emang bagian aku ada. yang jelasin. Nggak apa-apa. Hmm. Kalau kalian misalnya ini juga nanti lupa, ini di Google harusnya ada. Nah yang kelima ini, apakah size baru harus mengikuti yang bilangan prima? Ya itu jadi kalau logik aja sih. Ada keuntungannya pakai angka prima atau enggak gitu kan. Oke, itu udah dua kita singgung. Terus yang berikutnya kita punya quadratic probing, di mana dia menggunakan fungsi kuadratik. Bedanya kalau sama yang tadi itu, kita kan nambahnya satu-satu gitu. Kalau ini dia pakai fungsi kuadratik untuk menentukan posisi baru. Di mana, ya di sini ada nih. Quadratic function, penentuan itunya, posisi barunya. Ya, jadi quadratic result ini adalah yang akan digunakan sebagai indeksnya. Tuh. Ya, quadratic result ini sebenarnya ya, balik lagi sih, emang mirip sama yang linear probing, karena ini kan probing juga. Cuma bedanya dia pakai perpindahan indeksnya itu lebih berhubungan sama data yang dimiliki. Nah, ini ada function, ini ada angkanya nih. Hash function adalah fungsi digunakan untuk melakukan hashing. Quadratic function itu ditambahkan untuk melakukan probing kuadratiknya. Di mana n pertama-tama masuk hash function dapat hash m. Jadi setelah di hash m itu dia dilakukan kuadratik probing dengan mengirimkan nilai n dan nilai anal kuadratik. Jadi dia bakal dimulai dari nol. Dia bakal diulang sampai data itu berhasil masuk ke hash table. Jadi kalau misalnya dia udah bisa langsung masuk ke table, ya udah berarti udah bisa dipakai gitu masih. Tapi kalau nggak bisa, ya udah berarti dia bakal dilakukan probing ulang sampai dapat. Nanti kita dapat hasil H. Kalau hanya nah ini dia udah dapat hasil H, kalau hanya itu belum ada isi, berarti dia bakal isi dengan nilai yang tadi kita punya. Tapi kalau dia udah berarti X itu ditambah satu, jadi di function itu nanti yang bakal berubah di quadratic probing ini. Nanti dia bakal quadratic probing ulang sampai dan dapat indeks yang baru. Jadi itu diulangin terus sampai bisa masuk datanya. Simpelnya gitu aja, di sini nggak ada pertanyaan. Oke, oke. Ini simpelnya nanti apakah dipakai nanti angkanya di sini. Angkanya bakal dipakai di ini dan ini fungsi ini bakal ngitung indeksnya. Oke. Terus
Lalu yang terakhir but not least, separate chaining, di mana di sini itu kita nggak pakai collision, nggak pakai index untuk menentukan itunya. Pokoknya karena kita menggunakan linked list, menggunakan array of linked list, jadi array jadi index pertama, as itu seterusnya di dalamnya bakal pakai linked list. Jadi nggak perlu masalah kalau bisa ada collision, dia tinggal nextin sampai ketemu tempat yang kosong. Gampangnya gitu aja. Oke, jadi ya ini nggak perlu diituin, kalian juga udah itu. Jadi pokoknya dia secara sederhana bakal di apa ya? Kan kalian udah dapat indeks ini, nanti bisa kalian udah dari modulo, misalnya ini modulo 10 kalau nggak salah ya, sama kayak yang sebelum-sebelumnya. Hmm, mana sih kalau modulonya nggak kelihatan ya, dasar mata. Main, oke, dia scan, dia print. Ya. Maaf, mata rada-rada juga ternyata. Mhm, mhm. Ya, aku nggak kelihatan ternyata. Ah, ini dia. Jadi dia pakai modulo, as itu dia bakal masukin data itu tetap ke indeks tersebut, cuma dia bakal bikin list di dalam array-nya. Nanti list itu bakal diiteratif satu-satu sampai dapat data yang dimaksud. Atau pas lagi infonya sampai dapat data yang kosong gitu. Sebenarnya simple as that sih. Untuk itunya, dari segi teorinya. Ya, emang dari hashing ini emang secara teknis lebih enak sih kalau dipakai. Karena dari komputer juga nggak berat. Kita juga udah tahu pasti ada angkanya gitu kan. Pasti indeks tertentu pasti udah pasti dia ditaruh di indeks tertentu. Nggak kayak kalau kita pakai kemarin mungkin ada tipe sorting dan sebagainya, itu kan kita mesti searching yang kemarin-kemarin, bisa kita pakai data array linked list gitu kan, array gitu kan. Ini dia perlu diiterasi satu-satu dari depan misalnya, atau perlu dicari kira-kira areanya di mana. Kalau di sini kita bisa langsung akses, pasti udah mendekati di situ. Jadi ya lebih enak sih secara umumnya. Oke, untuk tutorial penjelasannya gitu aja. Aku silakan untuk Ray buat nambahin apa yang ini. Izin stop share dulu. Oke. Sebentar ya teman-teman. Lagi nyari, lagi mencari sesuatu. Oke, sama nunggu Ray cari. Ada yang mau ditanya mungkin sebelum Ray nambahin? Yang mau nanya dulu nggak guys? Tapi belum tentang pengumpulan dan lain-lain ya. Nanti jelasin ulang pasti. Tentang pengumpulan, apa saja yang perlu dikumpul, dan lain-lain. Itu pasti aku jelasin ulang. Nggak ada? Ya, nggak ada yang Oke juga. lah. Jadi, Kalau begitu, mari kita sedikit mengulas tentang hashing-hashingan. Ya, jadi di sini udah dijelasin juga bahwa di sini hash function, kalau dari gambar ini, itu yang digunakan sebagai hash function itu adalah huruf depan, atau banana ya B, apple ya A, kiwi ya K, mango ya M, pear ya P, cantaloupe ya C gitu ya. Jadi kalau ditambahin tadi peach berarti collision. P dengan P itu collision di nomor 15. Atau P kan huruf ke-16 ya. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P kan 16. Huruf ke-16 itu collision. Peach sama pear. Gimana cara overcome-nya? Itu ya kalau misalnya kalian mau gampang ngertiin hashing gitu ya, kita pakai aja pengertian awam ya, kayak kalau tables gitu ya, ada suatu table, ada suatu container gitu ya, pas kamu mau masukin data baru, pitch gitu ya, barang baru, kamu punya barang baru kan, kamu bagi-bagi kontainer kamu itu jadi 16 bagian gitu, 0 sampai 15 gitu. Terus kamu mau masukin pitch, pitch ini posisinya sama dengan pair. Itu cara kita overcome-nya, ya ada banyak cara kan. Pertama, kalau kontainernya memang satu-satu, jadi kayak
eh, anggap gambar gue bagus ya, walaupun gambar gue pasti burik. Itu misalnya kita punya kontainer 16 gini, 4 kali 4 gitu. Kalau kontainernya ini nggak ada ketinggian, jadi memang cuma khusus satu barang gitu. Apa yang bisa kita lakukan dengan si pitch supaya kesimpan? Ya pastinya kita cari tempat yang kosong. Entah nyari tempat kosongnya yang deket-deket dengan pier, atau kita iterasi maju. Jadi pier balik ke apple, banana, cantaloupe, 3 kosong kan. Yang hurufnya D belum diisi kan. Ya udah isi aja pitch di situ. Contoh lagi misalnya, uh, ya sama sih. Gue juga ada plumnya sama-sama. Nggak jauh beda. Intinya itu, kalau linear probing ya kita iterasinya maju atau iterasinya mundur, yang penting satu-satu kita cek. Jadi dari pair kita cek apple atau kita cek mundur dari pair ke 14, 13 gitu. 12, 11, 10 sampai 0. Apakah masih ada tempat atau enggak gitu. Nah, itu tadi linear probing. Nah, kalau separate chaining, itu separate chaining kita bayanginnya gimana gitu ya. Kan ini pair terus, bentar. Ini kan pair terus dikasih link list gitu ya. Pair-nya dikasih link list ke page gitu. Ini bayanginnya gimana? Bayangin aja kontainernya bisa ditumpuk. Jadi kamu mau nyimpen barang, ya bisa ditumpuk. Misalnya mau nyimpen pitch, karena pair-nya udah terisi, tapi karena kontainer kita bisa ditumpuk, ya tumpukin aja di situ. Oh, nanti kita carinya juga bisa, gitu kan. Tetap di golongan P. Gitu. Rehashing. Nah, kalau misalnya, oh kontainer kita sekarang nih udah kepenuhan nih. Gimana caranya supaya kita bisa nampung lebih banyak barang? Iya, beli kontainer baru, gitu kan. Beli kontainer baru yang ukurannya lebih besar. Gitu. Terakhir, quadratic probing. Ya, ini anggap aja kayak cara Einstein gitu ya. Cara Einstein. Jadi, ingin kita maju satu-satu, ya kita pakein rumus lah. Majunya berapa gitu. Kita pakein rumus aja gitu. Sok-sokan jadi Einstein gitu, istilahnya. Ya, begitu. Jadi, ada 4 cara, linear probing, rehashing, quadratic probing, sama separate chaining. Yang separate chaining anggap aja kayak kontainernya bukan satu-satu, bisa ditumpuk. Kalau linear, rehashing, quadratic probing, tuh ada kontainernya satu. Caranya ya berbagai macam. Kalau linear ya satu-satu, kayak cari tempat kosongnya di mana gitu. Kalau rehashing, beli kontainer baru. Kalau quadratic probing ya pakai rumus untuk naruh, untuk ngeletakin si data baru gitu. Nah, mungkin yang nggak ada di modul ini itu adalah kata-kata ini, tracing. Jadi secara umum kita bisa bagi yang namanya kegiatan overcome the collision itu menjadi 2. Jadi how to overcome the collision, atau bagaimana caranya menghindari tabrakan data pada saat hashing, ada 2. Yang pertama namanya open addressing. Aduh, mulai nggak kelihatan lagi. Bentar, wait a minute. Nih, open addressing. Yang kedua adalah separate chaining. Jadi di sini kelihatan ya, open addressing itu mencakup apa aja, guys? Halo? Gue panggil deh. Kalau nggak ada yang mau jawab dulu. Panggil Renfred. Ada nggak Renfred? Halo? Renfred? Nggak ada? Oke, skip. Ya, ada kan? Oke, di sini kan gue bilang overcome the collision tuh ada 2 cara, open addressing sama separate chaining, gitu kan. Jadi yang tergolong sebagai open addressing itu apa aja dari 4 ini? Waduh, langsung mati itu mic. Jawab aja, nggak apa-apa. Kalau salah juga nggak apa-apa. Nggak tahu, Kak. Waduh, nggak tahu. Oke. Lanjut. Milen. Halo, Milen. Adakah orangnya? Ya, Kak.
Ada. Oke. Tadi aku bilang overcome the collision ada dua, open addressing sama separate chaining. Yang termasuk open addressing, kalau aku bilang begini, berarti apa aja? Linear probing, Ah, rehashing, sama quadratic probing. Oke, sip. Sebenarnya ada 4, tapi yang ada di sini cuma 3. Nggak apa-apa, benar. Jadi open addressing itu ada linear probing, ada rehashing, ada quadratic probing. Nah, bayanginnya gimana ya? Bayanginnya kayak tadi lah ya. Sama kayak tadi aku bilang. Kalau separate chaining, itu dia ngovercome collision-nya adalah dengan nambahin struktur data, nambahin link list di table-nya. Gitu ya. Sedangkan kalau open addressing, ya namanya aja open addressing gitu ya, open, terbuka gitu ya. Jadi tempat itu ya cuma satu tempat, satu slot, dan itu terbuka untuk siapapun. Jadi walaupun seharusnya P itu 15, tapi karena nggak ada tempat lagi, ya address-nya bisa dipakai untuk yang lain gitu. Bisa dipakai untuk misalnya contoh nomor 3 tadi, di sini nomor 3, itu kan harusnya untuk D. Tapi karena si P-nya ini ada 2 data, ya kita bisa daya gunakan nomor 3 ini jadi untuk si huruf P. Gitu. Itu yang namanya open addressing. Open addressing sama separate chain. Nah, gue bilang ada berapa? Tadi ada 4 sebenarnya. Yang nggak ada di sini itu, kan di sini ada linear probing, quadratic probing, rehashing. Ada satu lagi yang namanya double hashing. Jadi hashnya ada 2. Gimana caranya nanti kita lihat slide teori tahun lalu, gitu ya. Tapi harusnya di slide teori tahun ini juga ini. Oke, kalau yang ada yang punya kegiatan, oke lah, kita cepat selesaiin dulu ya. Oke, sebelum itu gue jelasin tugasnya dulu deh, biar yang kalau ada yang punya kegiatan bisa berkegiatan. Jadi tugasnya adalah silakan kalian salin coding-codingan seperti ini yang ada di yang ada di sini ya, tapi ya jangan yang ada di slide yang gue bagiin di kolom chat. Yang ada di e-learning yang dikerjain, jangan yang di kolom chat. Jadi salin kodenya, terus seperti biasa yang ada txt ya dijawab dengan txt nim rehashing.txt gini. Terus juga challenge. Nah, challenge-nya ya nanti sebenarnya kalian bisa baca sendiri, nggak susah-susah banget juga untuk dipahami. Tapi nanti kalau misalnya butuh penjelasan lebih juga bisa silakan langsung tanya ke kami, gitu ya. Karena mungkin waktunya nggak cukup untuk ngejelasin semuanya dalam kelas juga. Cuma seharusnya kalau dari tugasnya aku lihat itu udah lebih mudah dipahami sih harusnya. Kalau ada yang nggak jelas nanti bisa langsung tanya. Oke, gue lanjutin ke sini ya. Jadi tadi dibilang juga, cara untuk hashing tuh sebenarnya paling gampang itu adalah modulo. Benar, paling gampang adalah modulo. Tapi ada banyak cara sebenarnya. Jadi untuk nentuin hash function itu ada 4 cara. Yang pertama adalah digit selection atau truncation. Jadi misalnya kalian punya NIM gitu, punya NIM 8 digit atau punya NIM 11 digit kayak kita punya sekarang gitu. Pilih 3 digit terakhir, atau misalnya pas kita ngumpul kita milih 5 digit terakhir. Nah, itu namanya truncation atau pemotongan. Kalau selection ya dipilih-pilih aja, misalnya digit kedua, digit keempat, sama digit ke-8. Nah, itu namanya selection atau milih. Jadi kalau milih itu benar-benar milihnya random atau milihnya enggak urutan. Tapi kalau truncation itu biasanya pemotongan itu kan ngurut. Kalau misalnya kalian motong kan nggak mungkin motong random gitu ya. Kalau motongnya random itu dibilangnya selection gitu. Sedangkan kalau truncation itu dia potongnya itu sekali potong thread dapat tiga paling belakang. Kalau sekali potong dapat 4 belakang gitu. Terus sekali potong dapat 2 paling depan. Nah, itu namanya truncation. Terus modular atau division arithmetic, ini bisa bagi, bisa modulus. Dan biasanya yang paling banyak dipakai itu yang modulus.
terus multiplication, gitu, hasil perkalian, terus perkaliannya misalnya dengan angka koma gitu, terus dipakai fungsi floor, dan terakhir ada mid square. Mid square ini dia, jadi mid square ini kayak multiplication campur selection atau truncation lah guys. Jadi contohnya ya, misalnya kita punya data 1, 2, 3, 4 gitu, kita kuadratin terus kita potong digit tengahnya doang, 27. Modelnya 27. Contoh 5, 6, 4, 2 kita punya data, kita kuadratin terus kita potong tengahnya doang. Kita potong dari digit ketiga dan digit keempat dari belakang atau dari kanan. Itu bisa. Itu namanya mid square. Jadi di square terus dipotong di mid-nya. Itu. Collision tadi. Ini collision. Kalau search di hash table tuh paling gampang. Misalnya pakai modulus gitu ya. Ya kita pakaiin fungsi modulusnya juga. Jadi misalnya kita mau nyari 30. Hash function-nya adalah dengan modulus 23. Ya udah 30 modulus 23 dapatnya 7. Ya kita lihat indeks ke-7 isinya benar nggak code-nya 30. Kalau benar ya balikin code-nya 30, namanya siapa, job-nya apa. Ini misalnya 60 nih. 60 kita modulus dengan 23 dapatnya 14. 14 kosong nih. Nggak ada data. Ya balikin not found. Itu searching di hash table. Jadi dia lebih gampang untuk searching. Nah, ini collision tadi. Contoh kita mau masukin data 26 namanya James Gray, terus jobnya DB dan transport processing gitu ya. Ya kita pakai hash function juga, modulus 23, dapatnya indeks ketiga. Indeks ketiga ternyata udah ada CAR Ware. Nah, ini data nggak bisa masuk kalau nggak di overcome. Nah, cara overcome-nya gimana? Tadi pertama pakai linear probing. Jadi misalnya dapatnya di 3. Si 26 ini kita iterasi terus. 3 collision, masuk ke 4. 4 collision, masuk ke 5. 5 collision, masuk ke 6. 6 kosong, masukin di sini. Udah, kelar. Jadi nanti misalnya mau searching datanya udah pakai hash table yang pakai linear probing. Kalau nggak ketemu di 3, ya kita terusin sampai dia balik ke nomor 2. Kalau misalnya memang masih nggak ketemu, ya berarti datanya not found. Tapi kalau misalnya ketemu, misalnya kan ini diterusin iterasinya ketemu di nomor 6, ya udah balikin di nomor 6, indeks 6 gitu. Terus quadratic probing. Jadi quadratic probing itu pakai rumus. Jadi misalnya kita pakai modulus tadi ya, pakai modulus. Misalnya ini kan hash table-nya 10, elemennya 10. Berarti misalnya kita mau masukin angka 72 gitu, 72 modulus 10 ditambah, nah I-nya pertama kita set 0 dulu gitu. Terus C1-nya konstanta 1, konstanta 2-nya bebas. Nah, yang dikuadratin apa? Yang dikuadratin itu jumlah iterasinya. Atau sebenarnya bebas sih mau kuadratin yang mana. Cuma lebih signifikan kan kalau misalnya yang dikuadratin itu yang I, jumlah iterasi. Karena kalau kita kuadratin koefisiennya, ya buat apa, sama aja kita nentuin koefisien gitu kan. I-nya nggak ada kuadratiknya gitu kan. Yang kita kuadratik itu kan harus yang kita nggak tahu gitu kan. Kalau C1 sama C2 kan tadi aku bilang tentuin dari awal. Kalau kita kuadratin yang ditentuin dari awal, ya bukan kuadratik namanya, bukan fungsi kuadratik. Ya, sama kayak dan buat fx gitulah ya guys. Kalau fungsi fx itu yang dikuadratin x-nya, bukan konstanta x-nya gitu. Bukan koefisien x-nya yang dikuadratin. X-nya yang dikuadratin. Gitu. Ini misalnya masuk nomor 2, masuk nomor 7. Pada awalnya dia akan sama kayak fungsi modulus, karena kita kan I-nya set 0 ya. Nah, tapi lama-kelamaan, misalnya kita masukin angka. Masukin angka berapa ya? Misalnya kita udah masukin nih, ada 81 nih. 101 mau masuk. 101 ketika di modulus 10, ya hasilnya 1 kan. Nah, ini collision kan. Nah, barulah di sini I-nya bekerja. I-nya kita tambah 1. Jadi ada 1 kali 1 tambah 3 kali
1 kuadrat atau 3 kali 1. Maka dia tambah 4. Ini kalau misalnya di 5 masih 5 misalnya kita udah masukin angka 125 juga di sini. Collision lagi kan? Kita tambah 1 lagi. Jadi 101 modulus 10, 1 ditambah 1 dikali 2 ditambah 3 dikali 2 kuadrat. Jadinya ini berapa? Ini 12 ya. 12, ini 2, ini 1, 15. Modulus 10. Collision lagi, tambahin lagi. Ini jadi 3, ini jadi 3 kuadrat. Ini jadi 27, ini jadi 3, ini jadi 1. 31, collision lagi. Jadi 4. Ya terusin aja sampai dapat nanti. Ini berapa? 48. 4, ini 1. Wah, collision terus. Ya karena table-nya udah hampir penuh ya, guys. Kalau ini diisi 125 tuh, nah itu juga jadi concern ya. Kenapa dari tadi kita collision terus collision gitu ya. Udah ditambah jadi 4, jadi tambah 2, tambah 3, tambah 4. Collision mulu gitu. Itu kenapa? Kalian lihat ini. Yang terisi udah berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 70%. Jadi semakin terisi hash table tuh akan semakin sering collision. Dan semakin terisi tuh makin sulit untuk ngindarin walaupun udah pakai quadratic probing. Kalau linear probing paling gampang ya. Jadi tinggal langsung lanjut aja ya masuk di nomor 8 ya. Itu kan paling iteratif dan paling gampang dilihat. Cuma kalau pakai quadratic probing walaupun fungsinya udah seribet apapun ya kadang pun masih bisa collision terus gitu. Dan itu memang nggak bisa dihindari. Terakhir, double hashing yang gue bilang. Jadi dia pakai 2 fungsi hashing. Dia pakai hash function 2. Contoh misalnya kita pakai modulus 10 dan modulus 8. Tapi tetap kita ada namanya i. Jadi ketika misalnya si fungsi hashing kedua nggak dibutuhin, itu nggak usah dipeduliin dulu hashing keduanya. Hanya ketika kita butuh, baru kita panggil. Contoh ini kita masukin 72, ya tetap di 2, 27 tetap di 7, gitu kan. Kita mau masukin key 92. Nah, 92 ketika dimasukin, tuh collision sama 72. Maka kita tambahin 1. 92 modulus 10, yang mana 2, ditambah 1 dikali 92 modulus 8. 92 modulus 8 berapa ya? 1, 4 ya? 4, ya. 2 tambah 4, 6. 6. Kena lagi collision. Gitu ya. Tambahin lagi i-nya 1. Jadi 2 kali 4. 10. Masuk di 0. Nah, berarti 92 dengan double hashing dan datanya seperti ini, yang masuknya di index ke 0. Gitu, guys. Untuk yang lain, untuk kode, mungkin gue nggak terlalu banyak komentari. Kalian bisa coba sendiri juga. Gampang. Tadi, Sieve of Eratosthenes. Itu apa? Kalau bahasa Indonesianya namanya tapis Eratosthenes. Fungsinya buat apa? Gue jelasin singkat ya. Sieve of Eratosthenes itu jadi, saya lupa juga kebetulan. Ininya apa? Bunyi teorinya lupa. Eratosthenes. Bunyi hukumnya lupa, tapi itu kalau nggak salah untuk prima-primaan. Untuk prima-primaan, untuk nyari-nyari prima. Oke, 3P. Oke. Wait a minute. Oh, jadi tapis Eratosthenes itu intinya dia untuk nge-generate angka prima dari 2 sampai 30. Dari 2 sampai 30 lagi. Dari suatu batas bawah sampai batas atas. Gitu ya. Nah, cara nge-generate-nya gimana? Nanti dia bakal, kalau yang di Wikipedia ini ya, kalau di Wikipedia, dia bakal nge-list generate angka 2 sampai 30 dulu. Terus, setiap kelipatan 2
kecuali 2 sendiri, itu dicoret. 4, 6, 8, 10, 12, dan seterusnya sampai 30. Setiap kelipatan 3, habis itu dicoret. 6, 9, 12. 12 sudah dicoret tadi. 15, terus 21, terus 27, itu dicoret. Terus sampai nanti kita sampai, misalnya, sampai kelipatan 7. Gitu. Sampai kelipatan 7 ternyata semuanya udah prima. Ya udah, stop. Gitu. Nah, kapan kita harus, bentar, kalau kapan kita harus berhenti? Bentar, shift of error to standard. Ya, kalau bisa, kalau dicari di Google juga banyak, ada banyak versinya. Agak sedikit banyak yang ketukar sih soal shift of Eratosthenes, dengan nanti ada namanya juga apa ya? Bukan. Ada juga yang namanya Eratosthenes juga, sama penciptanya, cuma bunyi hukumnya itu lain lagi gitu. Bunyi teori dia lain lagi. Apa ya? Eratosthenes law? Bukan kayaknya. Ini bukan law deh. Ya, jadi ada satu gitu ya, yang dia ngebantu generate seluruh angka prima dari batas bawah sampai batas atas. Ada satu lagi yang dia bunyi hukumnya begini. Jadi misalkan kita punya suatu bilangan gitu ya, sembarang, misal 1276 gitu. Misalnya begini. Ini pasti prima ya. Pasti enggak prima ya, pasti komposit karena kelipatan 2. 1277 deh. Nah, ini kan kita nggak tahu nih, apakah dia prima atau enggak. Cara paling gampangnya adalah, kamu bagiin 1277 dengan bilangan dari 2 sampai akar N. Jadi contoh nih, sampai akar 1277, berapa tuh? Akar 1277, 2 sampai berapa ya? 930, udah 30. 961, 31. 32, berapa ya? Square root of 1277. Nah, 35, berarti 2 sampai 35. Kalian coba bagi 1277 dengan angka 2 sampai 35. Kalau nggak ada yang berhasil membagi ini supaya dia jadi modulus 0, 0 modulus N, itu berarti bilangan ini prima. Itu bunyi hukumnya, bunyi teorinya begitu. Jadi ada 2 macam. Yang ini yang shift of Eratosthenes, tapi kalau nggak salah, itu bukan yang ini. Bukan yang barusan gue jelasin. Shift of Eratosthenes is a method to find prime number and composite number among the group of numbers. Ya, benar. Ya, kalau di sini tuh, ini juga stepnya begini juga. Dia bilangnya dari 2, coret kelipatan 2. 3, coret kelipatan 3. 5, coret kelipatan 5. 7, coret kelipatan 7. 11, coret kelipatan 11. Itu. Dan seterusnya. Sampai nanti dia ketemu semua bilangan prima. Nggak usah dicari deh yang itu. Eratosthenes. Ya, nanti gue cari juga deh. Abis ini. Terus, apakah size baru harus mengikuti bilangan prima? Ya, ini tolong nomor 5 ini bisa harusnya dikaitkan dengan kenapa bilangan prima itu istimewa. Kenapa bilangan prima itu istimewa sehingga size baru ini harus bilangan prima. Apa yang istimewa dari bilangan prima? Gitu ya. Dan apa hubungannya dengan collision? Kan ini kan hubungannya dengan collision, toh. Rehashing ini terjadi karena kita harus overcome collision. Dan kenapa kita harus pilih bilangan prima?
Ya supaya dengan sifat khususnya bilangan prima, kita bisa ngindarin collision. Gitu kan. Teorinya begitu. Tapi kenapanya ya kalian harus cari tahu sendiri. Apa sifat khusus bilangan prima gitu. Sehingga dia bisa enggak menyebabkan banyak collision gitu. Ya, di sini yang perlu kalian perhatiin cuma ini sih, 3 huruf pertama itu jadi hash function-nya. Jadi hash function-nya itu adalah 3 huruf pertama. Dan terus, ini berarti harusnya array-nya 3 dimensi, kira-kira. Gitu. Terus kalian juga nanti bakal disuplai sama modul lagi. File pendukung yang bisa kalian akses harusnya di pengumpulannya. Nih ada data mhs.txt, kalian bisa akses data pendukungnya di situ. Dan juga tolong pada saat ngumpul ya, ininya juga disertakan ya data mhs.txt-nya supaya kami bisa ngecek dengan lebih gampang. Nggak perlu ngimporin satu-satu. Terus ini juga 3D array of struct. 3D array of struct. What the hell? Bentar. Sorry. Explosion lagi kan. Aduh. Karena menggunakan 3 huruf pertama. 3D array of struct. Ini overcome collision-nya harusnya pakai linked list. Iya, karena dia linked list harusnya pakai struct. Benar juga sih, nggak salah sih. Cuma maksudnya ini berarti kalian harus pakainya separate chaining, bukan yang lain. Untuk overcome collision, bukan rehashing, bukan apa, tapi separate chaining. Itu. Sampai sini ada yang mau nanya dulu? Oh ya, yang ini udah silakan. Yang ada kegiatan. Kita stop share dulu. Yang bisa on cam yuk on cam, yang nggak bisa yuk raise hand. Kita absen Zoom dulu deh. Sambil aku juga nyari save of Eratosthenes tadi. Kon tolong dikomando ya, Kon. Oke. Dan tangan-tangan sudah berkeliaran. Oke, kita di sini masih ada sekitar 6 orang yang belum. Oke. Boleh, teman-teman. Lagi. Mungkin aku minta request buat satu dulu aja. Barangkali ini. Oke. Ya, buat teman-teman yang belum nyalain kamera ataupun angkat tangan, boleh di ya, biar kita absen lebih gampang dan lebih cepat. Tiga lagi berarti ya. Jadi kita nunggu sekitar 2 menit kali ya sampai ayo yang belum 3 orang lagi nih. Jawabannya terasa lama kan? Tidak apa-apa, kita tunggu teman kita. Nggak apa-apa ya, kita foto dulu deh. Segini nggak apa-apa. Oke. Kita tolong Rik. Hah? Kalau kita mau tolong. Oh, ini ada yang satu nih. Ada satu. Aku fotoin ya. Ya. Aku fotoin sekarang ya. 3, 2, 1. Oke, udah. Silakan yang mau close kameranya silakan.
Oke. Terus kalau gitu mungkin sambilnya aku yang absen main kali ya. Nggak apa-apa, Sven. Aku udah buka. Oh, udah buka. Oke. Kalian lu juga nggak ada ini kan, nggak ada email verify Oke, kalau gitu. pada nunggu-nunggu. Kan BAP kan Oh, iya betul. Betul. di copy ke chat private aja. Salah. Saya satu dulu. Nggak usah, nggak usah. Michael nggak usah. Maksudnya kalau misalnya Coach Steven yang verify absen, yang nggak ada ininya. Jadi harus aku yang verify, tidak apa-apa juga sih. Karena tadi aku sempat nyari shift of error atau sinus dan memang begitu ya guys. Jadi kayak yang aku bilang tadi, kalau misalnya secara teorinya itu begitu. Jadi kayak setiap kelipatan 2 dicoret semua, setiap kelipatan 3 dicoret semua, sampai kelipatan tertentu yang sisanya prime semua. Gimana caranya nentuin titik perhentiannya gitu ya. Nanti gue cari lagi. Karena belum ketemu juga, kebetulan. Gue nggak panggilin satu-satu, panggilin yang bolong aja. Oh ternyata 3, bener semuanya udah ini. Gak usah aku panggilin semuanya. Kecuali ini deh, yang telat. Bill Pustit? Halo? Iya kok. Iya, kenapa bisa telat? Tadi aku join lewat ID meeting, soalnya jaringannya nggak ada, nggak bisa buka. Oke. Lain kali jangan telat ya. Oke, aku verify ya semuanya. Terus ku save. Dan kalian aman, itu. Sebenarnya kalau untuk materinya udah selesai sampai tadi gitu ya. Tapi kalau misalnya kalian ada mau ditanya terkait hashing dan terkait hashing dan terkait dengan tugas ataupun apa, kalian bisa stay di sini. Itu yang ada urusannya silakan segera segera menyelesaikan urusannya. Ya. Thank you semuanya. Kita jumpa lagi minggu depan. Thank you guys. Thank you. Makasih kok. Masih Kak. Oke, thank you Kak. Yuri. Thank you. Thank you, Kak. Makasih, Kak. Thank you. Kok boleh yang tadi tolong jelasin double hashing lagi, masih belum paham. Oke. Wait ya, gua ngurus absen dulu, bentar. Oke. Terus Steven ngejelasin. Ngerti nggak, Wan? Coba aku baca lagi, aku nggak sempat buka. Bentar ya. Oke, double hashing. Aku sempat. Oke, aku sekarang share sini ya. Jadi kita sekarang bisa baca juga. Jadi kita punya double hashing itu, kita hashing pertama tetap pakai hash kayak biasa. Sebelumnya layar aku udah kelihatan belum? Udah. Oke. Jadi, nah kita itu step forwardnya itu menggunakan interval yang ditentukan dengan hash function yang lain. Jadi, misalnya di sini kita punya
kita tetap pakainya itu kan yang umum itu kan secara keseluruhan itu kan mod 10 yang tadi kan. Tapi kita penentuan jumpnya itu jadi ini lebih mirip ke quadratic probing sih dibanding sama linear. Tapi konsepnya kurang lebih kayak gitu. Jadi kita nentuin tambahnya itu menggunakan bentar ini yang collisionnya dulu deh aku cari di mana collision terjadi. Kalau aku Nah ini sederhana kira-kira begini. Jadi kayak fungsi pertamanya itu gitu ya. Yang tadi kan itu modulus 10. Modulus 10 itu kenapa? Karena size table-nya 10. Jadi dia kayak tetap pakai modulus 10 biasa gitu loh. Bisa dilihat juga I-nya kan di set dari awal kan I sama dengan 0 gitu kan. Jadi kayak fungsi hash kedua itu nggak bekerja, kayak nggak diperhitungkan untuk pertama kali. Untuk pas kita masukin pertama kali kalau belum ketemu collision. Contoh kayak masukin 81 ya tetap di 1, 72 ya tetap di 2, 63 ya tetap di 3, 24 ya tetap di 4. 36 ya tetap di 6, 27 ya tetap di 7 gitu kan. Sampai kita ketemu collision. Ketemu collision di sini 92. 92 kan kita masukinnya harusnya di 2 gitu kan. Nah, sekarang kalau linear probing kan dia tambah 1, tambah 1, tambah 1 atau tambah I-nya. Jadi dari 0 tambah 1. Jadi 1 kali 1 gitu loh. Terus kalau misalnya masih kurang 2 kali 1, 3 kali 1, 4 kali 1, 5 kali 1. Itu kenapa disebut linear karena ya dia loncatnya satu-satu gitu. Kalau kuadratik tadi yang gue bilang tadi, dia pakai rumus. Jadi ada I kuadrat, ada I. Dan koefisiennya si I itu kita tentuin sendiri dari awal. Jadi itu bebas. Tadi pakainya kan 3 sama 1 tuh. Bebas mau ditentuin misalnya koefisien pertama minus, koefisien kedua plus. Jadi minus 1 plus 5 misalnya. Jadi minus I plus 5I kuadrat. Itu bisa. Atau misalnya I kuadratnya yang mau minus. Minus I kuadrat plus 5I. Itu bisa. Jadi itu bebas. Nah, di sini kan kalau yang tadi itu kan pakai koefisien, pakai koefisien gitu kan. Untuk membedakannya pakai koefisien. Kalau yang di sini dia belakangnya itu pakai hash function lain. Hash function kan ada banyak, ada modulo, ada digit selection dan truncation, ada multiplication, ada mid range tadi yang dikuadratin terus ambil tengahnya. Nah, di sini misalnya kita ambil contoh yang paling sederhana pakai modulus. Modulus 8. Nah, yang ini kan ya ini yang pertama, ini kan dia hitungnya karena iterasi pertama dia seharusnya ngeletakin 92 di indeks 2. Collision. Nah, nolnya itu tambah 1. Jadi 1 kali 92 modulus 8. Tambah 92 modulus 10. Yang mana hasilnya tadi 6. 6 juga udah diisi sama 36. Kita tambah 1 lagi. Si satunya jadi 2. 2 dikali 92 modulus 8. Berarti 2 kali 4. Yang mana itu 8. 8 tambah 2, 10. 10 modulus 10, 0. Kita lihat indeks ke 0. Minus 1, kosong kan? Ini kosong. Minus 1 itu berarti kosong. Artinya kosong. Nah, berarti si 92 kita bisa letakin di posisi 0. Gitu. Intinya kita pakai fungsi lain. Fungsi hashing lain. Instead of kita pakai koefisien lah, pakai linear probing yang maju-maju gitu. Kita pakai fungsi hashingnya itu ganda. Contoh kamu mau buat fungsi sendiri gitu ya. 92 bagi Ki bagi sekian. Misalnya Ki bagi 13 gitu ya. Terus ya 1 modulus 10, terus fungsi hashing keduanya aku annotate deh. Bentar. Jadi fungsi hashingnya itu sama dengan I modulus 10 ditambah I dikali I dibagi 13 bisa. Misalnya begini. Aduh, posisinya sangat tidak. Ya, begitulah ya. Jadi key ini yang kita mau masukin. Contoh tadi yang tadi 92 gitu. 92 mau kita masukin. Kan fungsinya kan sama kan, cuma belakangnya doang yang ku ganti dengan
Kalau yang tadi Q-nya modulus 8, yang ini Q bagi 13 gitu kan. Terus 92 ini collision nih. Kan harusnya 2 kan. Ini I-nya masih 0 nih. Ya, jadi harusnya masuknya di indeks kedua. Maka kita harus hitung ulang dengan nambahin I-nya jadi 1. Maka kalau begitu jadinya ini tetap 2 gitu ya. Kan Q modulus 10, 92 modulus 10 tetap 2. Ditambah 1 dikali 92 bagi 13 berapa? 92 bagi 13. Oh ya, ini baginya bagi integer ya. Bagi integer, jadi buletinnya ke bawah. 1 kali 7,07. 7 berarti. Ya. 2 tambah 7, 9. Nah, masukkan dia di posisi 9. Ya udah, masukin aja dia ke posisi 9. Berarti dengan fungsi yang ini, yang fx sama dengan Q modulus 10 tambah I dikali Q bagi 13, itu 92 masuknya di 9. Begitu. Oh, itu mana ya? Itu 13-nya dapat dari mana? Bebas. Asal Jadi gitu. hash function itu bebas. Sorry, kalau hash function utama itu kan modulus dari size table. Tapi kalau yang kedua, itu murni kamu yang nentuin sendiri. Mau Q bagi 13, Q kali 13, Q modulus berapa, itu bebas. Itu buat-buatan sendiri aja. Enggak ditentuin apa-apa. Maunya Q bagi 13 ya Q 13. Dia boleh negatif. Boleh. Contoh minus I. Ini kalau mau minus ya, berarti misalnya plusnya ganti minus deh di sini sekarang. Q modulus 10 minus I dikali Q bagi 13. 2 dikurang 1 kali 7. Yang mana minus 5. Minus 5 modulus 10. Udah diajarin belum kalau minus 5 modulus 10? Belum ya? Oke. Kalau minus 5 modulus 10, tambahin minusnya dengan kelipatan 10. Jadi minus 5 tambah 10 misalnya. Minus 5 tambah 10. Mod 10. Berarti 5 modulus 10. Ini bisa-bisa aja. Berarti masuknya di sini. Contoh lain. Kalau soal minus modulus ya. Contoh minus 127 modulus. Jangan angka besar deh. Takut shock. Apa 10 aja. Enggak takut shock kalau angkanya besar-besar. Minus 53 deh. Modulus 13. Ya, begini. Berarti minus 53 ditambah kelipatan 13 yang lebih besar dari 53. Berapa? 13 kali 4, 52 kan? 13 kali 5, 65. 65 tambah, dikurang 53 berapa? 2, Ya, ini 1, minus 5, 3 tambah 65. Kira-kira begitulah. Modulus 13. Ini 12 kan? 12 modulus 13. Gitu deh. Di 2 gitu kan kok kalau itu? Hah? Kan itu kan 12. Enggak, ini modulus 13 itu beda lagi loh dengan bagi ini. Ini soal lain. Ini beda soal. Ini cuma aku contohin kalau dia minus, tapi minusnya kebetulan kan kalau yang ini kan minusnya gampang ya, minus 5. 5 kan lebih kecil dari 10. Jadi tinggal tambahin 10 aja, gampang. Kalau yang ini 13 kan lebih kecil daripada 53 gitu kan. Nah, harus dicari dulu 13 kelipatannya berapa yang lebih besar dari 53? 65 kan? Baru minus 5, 3 tambah 65. Dapatlah 12 modulus 13. Itu. Oke. Sama banyak satu lagi kok. Itu yang di yang 1 kali 92 modulus 8 itu dapat dari mana kok 4? 92 modulus 8. Oh, kelipatan berapa 8? Gimana Pak? Yang 92 modulus 8. Iya. Itu dia tentuin. Itu bebas. Iya, karena memang dari awal. Kok dia bisa dapat 4? Iya, 92 modulus 8 berapa? Ya, aku bingung, maksudnya dapatnya gimana caranya? Oh, bingung modulusnya ini mah berarti. Ya. 92 modulus 8. Modulus itu artinya sisa bagi.
sisa bagi, bukan hasil bagi ya. Beda hasil bagi dengan sisa bagi. Contoh, 63 dibagi 7. Itu berapa? Hasil baginya. Bagi 7, 9. 9. 63 dibagi 7, hasil baginya 9. Sisa baginya berapa? Sisa baginya? 9. 0. Ya, sisa baginya 0. Karena habis dibagi. Gitu ya. Contoh lain, 64 bagi 7. Hasil baginya berapa? Oh ya, silakan. Yang mau duluan silakan. 9 koma. Ya, 9 koma. nggak usah 9 Nggak usah pakai komanya. komanya. 9 aja. Cukup sampai 9. 64 bagi 7, itu di komputer, kita bilangnya hasilnya 9. Sisa baginya berapa? Koma. Nggak usah komanya. Angka bulat, hasil bagi selalu angka, sorry. Ya, modulus bisa koma sih, literally. Cuma maksudnya nggak sampai koma harusnya. Cara dapetnya dari mana kok? 64 sama dengan 7 dikali 9, ini yang disebut hasil bagi, ditambah 1. Kalau kamu pernah belajar matematika wajib kelas 11, polinomial, itu kan ada tuh. Polinomial pembagi, hasil bagi, sisa bagi. Kalau nggak ingat ya udah, nggak apa-apa. Aku ingetin lagi, ya kira-kira begitulah. 64 sama dengan 7 dikali berapa? 9 kan? Ini jadinya 63 kan? Tambah 1, 64. Jadi kalau 64 dibagi 7, itu hasilnya 9. Yang diambil yang ininya doang. Sisa baginya 1. Si bingung? Kita pakai angka lebih kecil deh. 13. Kalau dibagi 3, hasil baginya berapa? Sisa baginya berapa? 4. Sisa 4. 1. Sisanya? 1 bukan. 1. Iya benar. Begini doang. Nah, tapi untuk modulus ya, ini untuk modulus, khusus untuk modulus. Contoh misalnya kamu tulis 13 sama dengan 3 dikali 5 dikurang 2. Ini valid. Secara matematis ini valid. Tapi sisa bagi hasil bagi yang kita mau itu angka terbesar tapi yang nggak melewati. Itu yang disebut hasil bagi. Tapi kalau sisa bagi itu minus 2, itu valid nggak valid, cuma bisa dibilang valid, bisa dibilang masih bisa dihitung. Nah, cara ngitungnya gimana tadi? Ini berarti 13 itu, bentar. Ini berarti 13 modulus 3 itu minus 2 modulus 3. Kongruen. Minus 2 modulus 3. 13 dibagi 3 tuh sisa baginya minus 2 loh. Tapi yang ku bilang tadi yang di sini minus 2 tuh minus itu nggak enak dilihatnya. Jadi kita ambil yang positif-positif aja gitu. Minus 2 harus ditambah dengan 3 atau kelipatan 3 yang lebih besar daripada minus 2. Contoh, tambah 3, berarti 1 modulus 3. Kan sama kan? Ini 1, ini minus 2. Sama. Begitu. Itu terkait hasil bagi, sisa bagi sih. Waduh, hilang semua. Ya nggak apa-apa. Bisa nggak? Bisa. Nah, sekarang balik ke angka besar lagi ya. 92 modulus 8. 92 sama dengan 8 dikali berapa? Tambah berapa? 11 sama 8. 8 kali 11 tambah? Tambah 8, 4. Tambah 4. Inilah yang disebut modulusnya kan? 4 kan? Iya. 1 kali 4, 4. Atau nanti 2 kali 4, 4. Gitu. Oke. Nah, yang disebut yang minus tadi ya, yang minus tadi juga sama di sini. Ini 8 kali 12 minus 4 kan? Bisa dibilang kan. Berarti ini 92 itu minus 4 modulus 8. Tapi minus kita mau jadiin plus, tambah 8 atau tambah kelipatan 8 yang bisa bikin ini. Kalau bingung ya, kalau misalnya nanti bingung, misalnya minus 53 modulo 13. Bingung tuh, mau kelipatan-kelipatan gimana sih? Kalau bingung,
tambahin aja 13 terus sampai angka di sini positif. Jadi minus 53 tambah 13, minus 40. Minus 40 tambah 13, minus 27. Minus 27 tambah 13, minus 14. Minus 14 tambah 13, minus 1. Minus 1 tambah 13, 12. Nah, 12 ini sampai 12, ini kan angka positif. Dan kurang dari 13. Udah cukup sampai di sini. Itu udah jawaban valid. Tuh. Oke, Kak. Oke, Oke. thank you, kok. Oke, sama-sama. Oh, aku mau tanya. Ya, Yes, silakan. silakan. Kalau ini tadi hashing itu buat kayak mempermudah pas Mempermudah. searching itu ya? Ya, mempermudah searching atau ya bikin, ya ada dua sih. Cuma yang paling, kalau yang sekarang itu mempermudah searching. Kalau misalkan yang kayak tadi itu kan ini 92 nggak bisa dimasukin ke yang kolom 72. 2 itu. Ya, betul. Terus misalkan dia masuknya jadinya ke yang kolom 0. Terus nanti pas di search itu bukannya datanya jadi berantakan gitu kok. Oh. Betul. Betul, emang betul. Emang betul Ini aku begitu. lupa ngasih info juga sih ini. Terus jadinya maksudnya Steven apa? dulu deh. Steven dulu deh, ada apa? Silakan. Jadi gini, kalau misalnya kita nanti di dalam hashing ini, peraturannya adalah kita pas lagi searching itu, peraturannya harus sama-sama pas kita lagi pembentukan insertion. Jadi misalnya kita pakai rumus ini, yang 92, pokoknya yang di mod 10 tambah mod 8, hasil nanti di mod 10 lagi. Nanti pas kita searching, yang kita pakai aturannya juga harus ini. Supaya walaupun kita nanti nggak dapat di isi yang pertama, kita pasti bakal dapat setelah isi yang misalnya ini kan kedua, jadi kita pas nambahin 2 kali baru kita pasti dapat. Itu sih. Jadi konsistensi yang penting kalau dalam hasil ini. Jadi nanti hasilnya tetap sesuai gitu ya sama yang dicari aku. Ya pasti kita cari nanti pasti dia bakal ketemu walaupun nggak langsung pertama kali. Misalnya kayak nanti kita cari 92 gitu, kan ini misalnya udah masuk 92. 92 tadi di nol kan ya? Ya. Nanti pertama kita cari kan dapat 2. Di mana 2 itu belum dapat. Terus berikutnya kita iterasi lagi, kita dapat 6. 6 belum dapat. Terus kita iterasi lagi, kita dapat 0. Di mana kita langsung dapat gitu. Jadi konsisten antara insertnya sama nanti pas kita searchingnya. Lebih ke situ sih. Oh, oke, cool. Jadi intinya fungsi yang kamu pakai buat masukin data ke hash table, itulah fungsi yang nanti kamu pakai buat nyari indeks dari data yang mau kamu cari. Itu. Oke. Tadi aku sempat ini. Fen, matiin dulu Fen. Share-nya. Aku tadi sempat juga nyinggung di search sih, ada tadi. Cuma mungkin kalian kelewat atau mungkin udah nggak nyimak, mungkin nggak apa-apa. Jadi aku ulangin lagi. Misalnya kita mau search 30. Di sini kita pakai fungsi hashnya sederhana. Modulus 23 doang. Pas kita mau nyari 30, ya kita modulus lagi dengan 23. Dapatnya indeks ke-7, ya kita cari indeks ke-7. Oh, ada nih indeks ke-7, isinya ada. Sama nggak kodenya? 30 dengan 30. Itu tetap dicek. Jadi nggak langsung kayak kita dapat nomor 7 terus kita kembaliin di indeks ke-7, enggak. Tetap harus kita cek key-nya atau ID-nya, unique identifier-nya harus tetap kita cek. Contoh di sini key-nya itu key-nya berupa angka gitu. Kita harus tetap cek. Jadi 30 apakah sama dengan 30? Sama nih. Oh, baru balikin namanya Dennis M. Ritchie, jobnya generic OS Theory. Nah, ini misalnya key search-nya 60 sekarang. 60 nggak ada kan di sini? Nggak ada. 60 modulus 23, 14. Ini langsung kosong kan? Nggak ketemu. Ya udah, nggak ketemu. Found. Adding data, 26. Tadi kan dibilang kan ini collision, terus misalnya kita pakai linear probing. Linear probing gitu ya. 26. Terus James Gray, terus DB gitu ya. Kita masukin nih 26. Terus kita mau search 26. 26 dibagi 23, masuk di indeks ketiga.
sama nggak 26 dengan 49? Enggak sama. Nah, ya udah, berarti kita tadi masukinnya linear probing, berarti akses 4 ada enggak, akses 5 ada enggak, akses 6 ada enggak. Searching-nya juga sama, kita harus akses indeks keempatnya, indeks 5, baru indeks ke-6 kita temuin. Datanya seperti itu. Juga sama, misalnya kita pakai double hashing tadi ya, double hashing. Contoh kita pakai double hashing. Terus misalnya 26 dengan 23 kita tetap sama ya. Oke, fungsi pertama modulus 23, terus fungsi keduanya adalah 26 modulus 15 misalnya. I dikali Q modulus 15. Berarti kan ini 3 tambah 11 ya. 3 tambah 11. Kan pertama kan cari 3 dulu ya, I-nya 0 gitu kan. I-nya 0. 3 collision nih. Sekarang I-nya berubah jadi 1. 3 ditambah 1 dikali 11. 3 tambah 11. 3 ditambah 11, 14. Cari di sini 14. Oh, ada slotnya. Kita bisa isi di sini 26, James Gray, DB, dan transprocessing. Nah, terus kita kan punya fungsi ini nih. Kita punya fungsi 26 modulus 23 tambah I dikali 26 modulus 15 atau Q modulus 15. Searching-nya juga sama nanti. Misalnya kita mau searching 26 ya, kita coba dulu 26 modulus 23 tambah 0 dikali 26 modulus 15. Ini 0, ini 3. Lihat 3. 26 sama 49 sama enggak? Enggak sama. Berarti I-nya kita tambah 1. Jadinya 1. 1 dikali 11 tambah 3. 14. Lihat 14. Ada enggak 26? Oh, ada. Baru balikin. In case masih belum ketemu misalnya. In case misalnya masih belum ketemu. Tambah lagi jadi 2. 2 kali 11, 22. 22 tambah 3. 25. 25 modulus lagi 23. Karena kan size-nya kan 23 doang ini kan. 25 tadi kan. Ini 22 tambah 3, 25. Kelebihan dari 23. Kita harus modulus lagi. 25 modulus 23. Berapa tuh? 2 ya? Ya, 2. Lihat 2. Sama nggak 26 sama 25? Sama nggak 26 sama dengan berapa gitu? Kalau collision lagi ya tambahin lagi I-nya. Dan seterusnya sampai ketemu. Kira-kira begitu. Oke, paham. Paham ya? Paham. Ya, itu ya. Thank you loh udah ditanya. Thank you. Setidaknya tahu, jadi kalian paham sekarang. Oke, kalau gitu duluan ya, Ko. Oke. Terima kasih. Thank you. Balik ya, Kak. Thank you, Kak. Caleb. Oke, bye-bye. Itu udah di grup.